Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bang Nisa. Eh, Perkenalkan saya Muhammad Ali Mustafa, NIM 230901501057, program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun judul yang akan saya presentasikan yaitu analisis efektivitas anggaran pendidikan terhadap kesejahteraan guru honorer di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Baik, lanjut untuk materi yang akan saya bawakan yaitu ada tiga, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga itu metode penelitian. Pertama, satu pendahuluan. Ya, adapun yang melatar belakangi adanya judul yang saya ajukan yaitu karena melihat pendidikan merupakan pilar utama pembangunan nasional, telah diatur pada konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara bertanggung jawab dalam menyelenggarakannya. Maka dari itu, pendidikan pusat maupun daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD. Meskipun anggaran pendidikan Indonesia besar, yaitu sebesar 708 triliun pada tahun 2025, kualitas masih rendah. Pada laporan tahun 2022 dari Program for International Student Assessment atau PISA yang diterbitkan oleh OECD, CAP peringkat Indonesia di tingkat terendah. Kinerja Indonesia dalam membaca hanya 359, dalam matematika 379, dan sains di 356. Secara signifikan tertinggal dari Singapura yang memegang posisi teratas global dengan skor membaca 543, skor matematika 575, dan skor sains 561, yang mana menandakan efektivitas pengelolaan anggaran optimal. Salah satu orang yang berperan dalam pendidikan yaitu guru honorer. Namun, banyak guru honorer yang hidup dengan kesejahteraan rendah, bahkan sebagian berpenghasilan di bawah 500.000 per bulan. Di Kota Parepare sendiri, anggaran pendidikan meningkat, tetapi kesejahteraan guru honorer tetap rendah dan insentif sering terlambat untuk cair. Yang mana kondisi ini mendorong perlunya penelitian tentang efektivitas alokasi anggaran pendidikan terhadap kesejahteraan guru honorer di Kecamatan Bejaki Barat. Lanjut, untuk rumusan masalah pada proposal penelitian saya itu ada empat. Yang pertama, dengan cara apa alokasi anggaran pendidikan terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, bagaimana kondisi kesejahteraan yang dialami guru honorer di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas alokasi anggaran pendidikan berkorelasi dengan kesejahteraan guru honorer di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Dan yang terakhir, apa faktor penentu yang mempengaruhi kemanjuran alokasi anggaran pendidikan mengenai kesejahteraan guru honorer. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ada empat yang berdasarkan rumusan masalah tadi, yaitu satu, melakukan analisis alokasi anggaran pendidikan di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, untuk memastikan dan menjelaskan kondisi kesejahteraan guru honorer di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Yang ketiga, menganalisis efektivitas alokasi anggaran pendidikan dalam kaitannya dengan kesejahteraan guru honorer di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas alokasi anggaran pendidikan mengenai kesejahteraan guru honorer. Lanjut, untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat teoritisnya yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, ekonomi pendidikan, dan kebijakan fiskal daerah. Dan untuk manfaat praktisnya, bagi pemerintah daerah Kota Parepare itu diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran pendidikan agar agar penyalurannya lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Yang kedua, bagi Dinas Pendidikan itu diharapkan dapat memberi gambaran faktual mengenai kendala implementasi kebijakan kesejahteraan guru honorer serta menjadi dasar penyusunan strategi perbaikan distribusi dana pendidikan. Dan untuk bagi guru honorer diharapkan menjadi sarana aspiratif untuk memperkuat dasar argumen dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka. Dan bagi pendidik dan mahasiswa itu dapat dijadikan referensi empiris untuk kajian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan publik di sektor pendidikan. Lanjut pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian saya itu ada tiga yaitu efektivitas anggaran, alokasi anggaran pendidikan, dan kesejahteraan guru honorer. Yang pertama yaitu efektivitas anggaran. Efektivitas anggaran merupakan ukuran sejauh mana pelaksanaan anggaran mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal melalui ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efisiensi penggunaan dana, serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang dalam konteks pendidikan menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia karena anggaran yang dikelola secara tepat, efisien dan akuntabel akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran serta kesejahteraan tenaga pendidik. Yang kedua yaitu alokasi anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan merupakan proses perencanaan dan pembagian dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti gaji, sarana prasarana, dan peningkatan kualitas SDM yang secara konstitusional ditetapkan minimal 20% dari APBN atau APBD. Namun, masih sering terjadi ketimpangan antara belanja pegawai dan pembangunan. Prinsip dasarnya meliputi keadilan, efisiensi, dan efektivitas, serta perlu disertai mekanisme evaluasi berbasis kinerja agar dana yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Dan yang ketiga yaitu kesejahteraan guru honorer. Kesejahteraan guru honorer merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan karena memengaruhi motivasi dan kinerja yang mencakup tidak hanya aspek pendapatan tetapi juga kepastian kerja, kelancaran honor, akses pelatihan dan penghargaan profesi. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara guru honorer dan guru tetap akibat ketidakstabilan alokasi anggaran daerah sehingga peningkatan kesejahteraan menuntut reformasi kebijakan, penggajian dan penguatan perencanaan keuangan. Sementara secara khusus status non PNS membuat perlindungan dan standar upah belum setara, sehingga alokasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran, efisien dan berkeadilan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan untuk pendidikan. Adapun kurang konseptual yang saya susun yaitu sebagai berikut yaitu efisiensi alokasi anggaran diukur melalui beberapa indikator antara lain ketepatan sasaran, yakni sejauh mana dana pendidikan dialokasikan sesuai kebutuhan real di lapangan. Yang kedua, ketepatan waktu. Ketepatan waktu yaitu sejauh mana realisasi anggaran dilakukan sesuai jadwal perencanaan. Yang ketiga, efisiensi penggunaan anggaran, yaitu kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dengan biaya minimal namun hasil yang optimal. Dan yang terakhir, akuntabilitas pengelolaan, yaitu sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip transparansi. Dan yang kedua yaitu kesejahteraan guru honorer. Terdapat juga beberapa indikator seperti satu pendapatan dan tunjangan yang diterima, dua kelancaran pembayaran,
tiga, akses terhadap pelatihan atau kompetensi, dan yang terakhir yaitu kepuasan terhadap dukungan pemerintah. Lanjut, kita masuk ke bab 3 metode penelitian. Masuk pada jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian yaitu penelitian ini mengungkap pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Fokus penelitian adalah efektivitas alokasi anggaran pendidikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan guru honorer di Kecamatan Beceki Barat, Kota Parepare. Adapun sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya itu diperoleh secara langsung dari guru honorer yang mengajar di Kecamatan Beceki Barat dan pejabat Dinas Pendidikan Kota Parepare. Dan data sekundernya itu ada beberapa, yaitu yang pertama laporan APBD bidang pendidikan Kota Parepare selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, laporan kinerja Dinas Pendidikan yang berisi realisasi anggaran dan evaluasi program. Dan yang terakhir, data dari BPS Kota Parepare terkait jumlah guru honorer, tingkat kepercayaan, dan indikator pendidikan lainnya. Selanjutnya, lanjut ke variabel dan set penelitian. Variabel penelitian saya ada dua, yaitu variabel X dan Y. Variabel X-nya yaitu efektivitas alokasi anggaran pendidikan. Variabel ini mencakup seberapa tepat sasaran, efisien, dan terrealisasinya angga, alokasi dana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Kota Parepare untuk guru honorer di Kecamatan Beceki Barat. Dan untuk variabel Y-nya yaitu kesejahteraan guru honorer. Variabel ini berfokus pada kondisi ekonomi, sosial, dan psikologi guru honorer, khususnya pada Kecamatan Beceki Barat, Kota Parepare. Adapun bisa dilihat adapun desain penelitian saya bisa dilihat di layar, yaitu yang pertama alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah Kota Parepare menyusun alokasi dana pendidikan melalui APBD setiap tahun. Alokasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pemberian gaji dan tunjangan bagi guru honorer. Dan yang kedua yaitu penyaluran dana ke sekolah. Dana yang telah dialokasikan disalurkan ke satuan pendidikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Prosedur ini menjadi tahap kritis karena setiap keterlambatan atau kesalahan penyaluran dapat mempengaruhi kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Dan yang ketiga yaitu dampak terhadap kesejahteraan guru honorer. Guru honorer menerima gaji dan tunjangan sesuai penyaluran. Peneliti menganalisis apakah alokasi yang telah dilakukan telah memadai untuk meningkatkan kesejahteraan guru dari perspektif ekonomi, sosial, dan psikologi. Dan yang terakhir, analisis efektivitas. Penelitian ini menilai efektivitas alokasi anggaran pendidikan berdasarkan ketepatan sasaran, efisiensi, dan realisasi, lalu menghubungkan dengan kondisi kesejahteraan guru honorer. Lanjut pada desain operasional dan pengukuran variabel. Adapun pada pengukuran variabel bisa dilihat di tabel, yaitu ada dua variabel, yaitu efektivitas alokasi anggaran pendidikan itu ada tiga dimensi. Dimensi yang pertama yaitu ketepatan sasaran, indikatornya kesesuaian rencana anggaran dengan realisasi anggaran, dan untuk teknik pengumpulannya yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan PPD. Yang kedua efisiensi, indikatornya persentase dana tersalurkan tepat. Teknik pengumpulan datanya itu dengan observasi dan wawancara. Dan dimensi yang ketiga yaitu realisasi. Indikatornya yaitu kepatuhan terhadap pengelola, dan teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi dan wawancara. Dan variabel yang kedua yaitu kesejahteraan guru honorer juga memiliki tiga dimensi, yaitu yang pertama ekonomi. Indikatornya besaran gaji sesuai kebutuhan hidup, dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara mendalam. Dimensi yang kedua yaitu sosial.
Indikatornya kepuasan kerja di sekolah. Teknik pengumpulan datanya, melalui observasi dan wawancara. Dan yang terakhir, psikologi. Indikatornya itu persepsi keadilan dalam menerima gaji. Terus untuk teknik pengumpulan datanya itu dengan menggunakan wawancara mendalam. Adapun desain operasional yang sudah saya rancang bisa dilihat. Pertama, efektivitas alokasi anggaran pendidikan. Variabel ini mengukur sejauh mana anggaran pendidikan dialokasikan dan disalurkan secara tepat, sasaran, efisien, dan sesuai prosedur. Indikator ketepatan sasaran memeriksa apakah dana yang seharusnya diterima guru honorer benar-benar tersalurkan kepada mereka. Efisiensi diukur dari kecepatan dan tepat waktu penyaluran dana. Realisasi mengacu pada kepatuhan terhadap aturan pengelola anggaran. Dan untuk variabel kesejahteraan guru honorer, variabel ini melihat kondisi guru honorer dari tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial, dan psikologi. Dimensi ekonomi mengukur kekayaan gaji yang diterima guru honorer untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimensi sosial mengamati kepuasan kerja, pengakuan, dan hubungan dengan rekan kerja serta atasan. Dimensi sosial menilai persepsi guru honorer terhadap keadilan dalam pemberian gaji atau tunjangan. Lanjut, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian saya ini adalah seluruh guru honorer yang bertugas di wilayah Kecamatan Beceki Barat, Kota Parepare. Kecamatan ini dipilih karena memiliki jumlah guru honorer yang cukup signifikan pada tingkat pendidikan dasar, SMP, dan SMA, serta mencerminkan kondisi nyata penyebaran kesejahteraan guru non-ASN di wilayah perkotaan menengah. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan tahun 2024, terdapat sekitar 85 guru honorer yang tersebar di 7 sekolah dasar dan 4 sekolah menengah pertama di wilayah Beceki Barat, Kota Parepare. Adapun sampel dari penelitian saya yaitu yang pertama guru honorer yang telah bekerja minimal 1 tahun di di sekolah wilayah Kecamatan Beceki Barat. Yang kedua, guru yang menerima honor dari BOS atau alokasi dana pendidikan daerah. Yang ketiga, guru yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi terkait tingkat kesejahteraan dan persepsi terhadap alokasi anggaran pendidikan. Dan sampel yang terakhir yaitu pihak sekolah atau instansi yang memahami mekanisme alokasi anggaran, misalnya kepala sekolah atau bendahara, pos. Lanjut untuk metode pengumpulan data. Penelitian ini berfokus pada efisiensi alokasi anggaran pendidikan terhadap kesejahteraan guru honorer, khususnya di Kecamatan Beceki Barat, Kota Parepare. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan harus mampu menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman langsung dari para guru honorer, kepala sekolah, serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pendidikan. Adapun metode yang akan saya pakai itu ada tiga, yaitu wawancara mendalam, sumber datanya yaitu guru honorer, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jenis datanya itu primer, dan tujuannya yaitu untuk menggali persepsi dan pengalaman informan tentang kesejahteraan dan alokasi anggaran. Yang kedua yaitu observasi lapangan. Sumber datanya itu mencakup lingkungan sekolah dan aktivitas guru. Jenis datanya yaitu primer dan tujuannya itu untuk melihat kondisi nyata dan interaksi sosial yang terjadi. Dan metode yang terakhir yaitu dokumentasi. Sumber data yang diambil adalah dokumen POS, laporan APBD, dan daftar honor. Jenis datanya yaitu sekunder dan tujuannya untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara. Lanjut untuk rancangan analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data sehingga tahap akhir penelitian. Analisis bukan sekedar kegiatan teknis pengumpulan data, tetapi merupakan upaya peneliti untuk menafsirkan makna yang terkandung di balik data empiris.
seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Rahmat dan Irawan 2020. Adapun rancangan analisis data saya bisa dilihat pada tabel. Ada 4 tahap analisis, yaitu tahap yang pertama yaitu pengumpulan data. Kegiatannya yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar untuk menganalisis, mengevaluasi, serta mengambil keputusan yang tepat dalam penelitian. Tahap yang kedua yaitu reduksi data. Kegiatannya yaitu seleksi, penyederhanaan, penggabungan data, wawancara, dan observasi. Tujuannya yaitu untuk menentukan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap yang ketiga yaitu penyajian data. Kegiatan utamanya yaitu menyusun hasil reduksi ke dalam tabel dan narasi tematik. Dan tujuannya yaitu menentukan pola penggunaan dan penelitian data. Dan tahap yang terakhir yaitu penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kegiatan utamanya yaitu melakukan triangulasi dan interpretasi hasil. Tujuannya yaitu untuk menarik makna empiris tentang efektivitas alokasi anggaran pendidikan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada yang ingin bertanya. Baik, untuk penanya pertama silahkan kepada Muhammad Arya Rizky Firmansyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang penelitian Anda, yaitu kenapa penelitian Anda ini tentang efektivitas alokasi anggaran pendidikan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya itu bagi guru honorer sendiri. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kita kembalikan ke Saudara Hairil Mustafa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin bisa langsung saya jawab. Penelitian ini berdampak penting bagi peningkatan kualitas pendidikan karena mengungkap apakah anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif untuk mendukung kesejahteraan guru honorer sebagai pelaksana utama proses belajar mengajar. Dengan mengetahui hambatan penyaluran dana dan kebutuhan nyata guru honorer di lapangan, penelitian ini dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Ketika guru honorer menerima honor yang layak dan tepat waktu, motivasi serta kinerja mereka berpengaruh pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, profesional, dan berkualitas. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke penanya apakah ada tanggapan. Baik, saya dapat menerima jawabannya dan memberikan kesimpulan bahwa penelitian ini penting karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu membantu memastikan bahwa anggaran pendidikan ini digunakan secara efektif untuk mendukung kesejahteraan guru honorer, sehingga mereka guru honorer dapat bekerja lebih optimal dan juga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa-siswanya. Saya kembalikan ke Saudara Hairil Mustafa. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudara Muhammad Arya. Untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Akil. Penanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara tak sebagai peneliti itu mengukur tingkat kesenjangan guru honorer secara objektif. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke pemateri. Baik, atas pertanyaan yang telah diberikan, itu bagaimana cara mengukur tingkat kesejahteraan guru honorer secara objektif. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan guru honorer secara umum ada 2 pendekatan yang dilakukan, yaitu pertama pendekatan objektif.
yaitu mengukur kesejahteraan berdasarkan indikator ekonomi dan sosial yang nyata, seperti mungkin pendapatan dan tunjangan, terus kepemilikan aset, terus eh, apa akses terhadap apakah ada akses terhadap layanan dasar yang diberikan, terus bagaimana status pekerjaannya, apakah dengan kejelasan kontrak dan lain-lain. Dan untuk yang pendekatan yang kedua yaitu pendekatan subjektif. Itu mengukur berdasarkan persepsi guru terhadap kehidupannya. Misal contoh saat yang pertama mungkin tingkat kepuasan terhadap pendapatan dan kondisi kerja. Yang kedua, persepsi tentang penghargaan terhadap profesinya. Yang ketiga itu rasa aman dan stabil dalam bekerja. Dan yang terakhir itu harapan terhadap masa depan profesi. Ya, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada Saudara Ahmad Akil. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi yang bisa saya simpulkan ada dua pendekatan. Yang pertama secara objektif atau berdasarkan pendapatan dan juga pendekatan subjektif, yaitu berdasarkan pendapat dari guru itu sendiri. Mungkin sekian. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudara Ahmad Akil. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula presentasi yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Ibu dosen pengampu. Itu saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.